Jadi krim brulee latte tercipta ini terinspirasi dari Oh my gosh. gimana? Enak kan? Nah ini walaupun bukan dibikinin sama Nuri, tapi ini udah racikan Nuri lah, udah pasti lanjut banget lah pokoknya. Halo Sobat Podcast News.id, balik lagi dalam program kesayangan kita, Ngopi Barbar, Ngobrol Pintar, bareng Barista. Balik lagi udah sekian lama ya, sekian purnama teman-teman. Kita baru balik lagi ke program ini bareng sama barista baru, yaitu Nuri. Halo Nuri. Yeay. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe di bawah ini ya, supaya kalian akan tahu update-update kedepannya di dalam channel podcastnews.id. Nah, di podcastnews.id ini bukan cuma ada Ngopi Barbar aja, teman-teman. Kalian juga bisa tahu di sini ada hukum, politik, dan video-video viral di media sosial lainnya. Oke, without any further ado, langsung aja kita ngobrolin tentang krim brulee latte yang akan dibahas sama Nuri ini tentunya. Nah, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu sama Nuri. Nuri ini belajar belajar bikin kopi dari kapan sih? Oke, makasih udah ditanya loh Kak. Nuri belajar barista dari tahun 2019. 2019. Iya, tapi Nuri nggak langsung jadi barista waktu itu. Nuri pertama part time, terus memang nggak gitu bisa kopi kan, belum ngerti. Terus Nuri dari cuma antar-antar minuman, cuciin piring-piring gelasnya, bersih-bersihin areanya, sapu pel areanya, sampai akhirnya Nuri ditawarin full time buat jadi barista. Oh gitu. Nah dari situ memang coffee shopnya ini yang peduli banget sama baristanya. Jadi coffee shopnya ngasih satu trainer buat kasih materi, mulai dari kenalin biji kopi dulu, kenalin espresso dulu, kenalin semuanya dulu tentang seluk-beluknya kopi. Dari situ, mulai dari situ belajar-belajar, terus masuk ke coffee shop lain. Abis itu Nuril langsung otodidak. Oh gitu, jadi belajar kopinya tuh autodidak? Iya, jadi Nuri junior barista dulu. Junior barista? Iya. Oh, oke. Jadi junior barista ini juga memang nganter-nganterin pesenannya gitu iya, ya? Betul. Oh, oke. Nah terus apa sih yang motivasi Nuri bisa bikin kopi seenak sekarang? Nah FYI teman-teman, jadi gue tuh udah sering banget nyobain kopinya bikinan Nuri ya, dan itu juara banget lah pokoknya lah, enak banget lah. Makanya teman-teman yang penasaran banget nih sama gimana sih cara Nuri bikin kopi, terus seenak apa sih kopi bikinan Nuri, bisa langsung datang nih ke Naskopi. Dan hanya satu-satunya si Indonesia Naskopi itu di Kalideres. Kita langsung masuk aja nih ke krim brulee latte ya. Krim brulee latte tuh apa sih, dan asalnya tuh dari mana gitu, dan kenapa bisa tercipta krim brulee latte gitu? Oke, yang menarik krim brulee latte ini kalau kita tahu dari namanya, kalau kita sekilas dari namanya, krim brulee latte ini kan Perancis banget nggak sih Kak, dari namanya krim brulee. Nah sebetulnya krim brulee latte, krim brulee ini itu asalnya dari Perancis. Jadi orang-orang di Eropa itu gemar banget sama dessert krim brulee. Nah jadi ada dessertnya? Ada dessertnya. Jadi sebelum dibikin kopi itu ada jadi krim brulee latte tercipta ini terinspirasi dari krim brulee dessert khas Prancis gitu. Nah kita mau coba hal yang beda, mau coba hal yang baru, makanya kita aplikasiin krim brulee ini di kopi, di minuman kopi. Karena aslinya krim brulee itu dessert. Oke, berarti memang si krim brulee ini ada gula-gulanya juga, maksudnya yang di dessertnya ini ada gula-gulanya juga di atasnya? Iya, dia gitu. pakai krim gitu Kak, pakai krim yang di torch gitu. Tapi kalau untuk di minuman kopi kita di Naskopi ini, kita pakainya gula pasir yang di torch. Jadi nggak pakai krim lagi. Oke. Nah,
itu berarti asalnya dari Prancis ya teman-teman tadi. Lalu memang itu tuh sebelumnya dari dessert Iya betul. yang akhirnya diciptain sebuah minuman gitu, dan kebetulan memang dibikinnya di kopi gitu ya. Nah terus yang kedua nih, seberapa sulit sih bikin cream brulee latte daripada menu kopi lainnya? Sebetulnya nggak sulit Kak, Oh, gitu? malah sulit enggak ya, nggak sulit-sulit amat, tapi cuma butuh ketelitian aja. Kenapa butuh ketelitian? Butuh kehati-hatian. Soalnya kan kita pakai alat bakar itu kan buat nge-toast si gulanya supaya dia caramelize. Oke. Jadi kalau dibilang sulit enggak sih, nggak sulit. Alat bakarnya tuh yang kayak mau bikin taichan gitu kan Iya, ya? dia pakai gas, Oh, gas iya, gitu iya. yang gitulah pokoknya. Ya. Oke, next untuk bikin cream brulee latte ini apa aja sih bahan-bahannya? Untuk cream brulee latte kita udah pasti kita pakai espresso. Oke. Terus kita pakai sirup hazelnut buat flavornya. Jadi nanti pas diminum tuh ada nati-natinya gitu Kak. Terus kita pakai susu yang di steam. Habis itu atasnya kita kasih sugar buat nanti itu di toast biar dia caramelize. Jadi ada wangi-wangi smoky dari bakaran itu. Tapi memang apa harus pakai hazelnut aja gitu? Atau misalkan bisa pakai yang lain? Enggak, bisa pakai karamel, bisa pakai vanilla. Tapi memang kalau di Naskopi pakainya hazelnut kebetulan. Gitu ya. Siap. Cuma kalau teman-teman di luaran sana di rumah mau pakai karamel sirup, mau pakai vanilla, itu bisa banget sih. Gimana caranya si ngebikin espresso ini? Misalkan nih teman-teman pengen bikin cream brulee latte homemade ya di rumah gitu ya. Nah terus kan ini based on espresso ya. Untuk bikin espresso yang enak supaya match sama si cream brulee latte-nya gimana sih? Kalau misalkan mau bikin rumahan gitu. Kalau mau bikin di rumah, sekarang tuh ada roastery yang memang coffee shopnya tuh jualin kopi decaf gitu Kak. Jadi kalau teman-teman punya alatnya, espresso brewer gitu, bisa pakai itu. Cuma kalau memang yang nggak punya, bisa beli bubuk kopinya terus bikin pakai alat kayak manual gitu. Ada mocha pot, ada aeropress, bisa bikin di rumah. Terus buat gimana supaya enak, itu balik lagi ke selera sih Kak. Ya. Jadi kalau mungkin biasanya kita di kafe-kafe pakai 18 gram, mungkin bisa disamain juga pakai 18 gram. Buat suhunya pasti yang suhu tinggi 92, 95. Kan aku suka lihat tuh ya di Instagram atau di TikTok gitu ya. Misalkan kayak temen-temen nih, tahu kan kalian kayak misalkan bikin kopi tubruk sendiri atau mau bikin kopi dari yang Nescafe hitam gitu loh gitu. Nah itu bisa juga pakai itu. Bisa Ya. Bisa juga. Oke. Terus misalkan kayak untuk bikin itu, kalau misalkan kan ada alat tuh yang kayak buat ngocoknya dari baterai. Nah itu butuh nggak sih? Oh, frother. Frother. Itu sebenarnya nggak butuh sih Kak. Cuma kalau buat nge-steam susu, kalau untuk di rumah manual bisa banget pakai itu juga. Jadi susunya dipanasin dulu sampai suhu 50 derajat, abis itu baru bisa pakai alatnya. Itu gitu. sama aja kayak kita nge-steam susu pakai mesin. Cuma ya memang butuh waktu lebih lama, mulai dari panasin susunya dulu. Karena kan suhu dari mesin espresso sama suhu manual beda ya Kak. Iya. Jadi butuh makan waktu aja sih. Berarti intinya itu adalah buat teman-teman yang pengen banget bikin cream brulee latte di rumah bisa, tapi yang mau enak banget pasti tentunya harus kena kopi. Harus Gitu. Nah ini dia. Wow. Nah ini menu, ini signature kita sih Kak. Oke. Ini cream brulee latte. Terima kasih. Ini cream brulee latte-nya ya. Taruh dulu deh. Ini aku. Wow, gila ini. Ini pasti enak banget. Oke, di meja kita ini ada 2 cream brulee latte sama Singkong. singkong ya, singkong nas ya. Nah, kenapa dibilang singkong nas? Karena kita punya saus khasnya Kak. Jadi khasnya. sausnya itu dia pedes, manis, asem. Nggak gitu pedes sih, cuma manis asem aja. Oh gitu. Nih ya, teman-teman bisa dilihat kameramen. Halo.
Oke nih, teman-teman bisa lihat saus nasnya. Nah, kayak gini. Ini saus signaturnya Nas ya. Iya. Oke. Ini enak banget sih kayaknya sih, asli. Harus cobain. Kenapa sih harus singkong? Soalnya temen ngopi paling enak kan singkong gak sih? Iya. Kayak Iya. om-om, uncle-uncle gitu kan kalau minum kopi pakai singkong enak ya. Tapi sekarang udah bukan om-om atau uncle-uncle lagi sih yang anak-anak muda juga kayaknya yang udah pengen jadi tua gitu ya. Yang kayak nih gue tuh udah tua gitu. Jiwanya tuh udah kayak pengen jadi orang tua gitu kan ya. Ngopi sambil makan singkong itu oke lah, nggak apa-apa lah. Nah ini ya berarti ya. Dicobain dulu. Oke. Nih teman-teman buat yang lihat ya, ada di kamera yang ini. Jadi ini apa namanya yang tadi ya yang Nuri bilang itu ya. Iya. Nggak apa-apa guys, dideketin aja. Ini jadi gulanya ini yang dibakar. Iya. Oke. Itu atasnya gula putih, gula pasir putih, terus habis itu di torch. Di torch. Iya. Iya. Sampai dia caramelize. Oke. Without any further ado, langsung aja kita cobain kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my gosh. Gimana? Enak kan? Enak banget. Ini bener ada smoky-smokinya di atas gitu ya, dan yang paling nonjolnya itu apa ya? Sebenarnya si kopinya ini nggak kalah dari hazelnutnya ya. Jadi perpaduan antara si espresso sama hazelnutnya sama susunya gitu ya. Ini match up banget sih, dan si gulanya tuh yang smoky ini bikin tambah pengennya apa ya, bahasa Sundanya tuh kayak dedeyen gitu ya. Ngenah. Kayak pengen lagi gitu loh. Iya kan? Nah, aduh ini enak banget. Ini enak banget. Aduh enak banget. Jadi buat yang nggak gitu suka kopi tapi mau ngopi, ini bisa jadi solusi sih. Karena nggak gitu strong tapi tetap kafein. Iya benar. Aduh enak banget ini. Nah, kalau misalkan Nas Kopi sendiri itu pakai biji kopi apa sih? Di Nas Kopi ini kita pakai biji kopinya dari Sunda, Kak. Sunda. Pakai Sunda yang ditanam di ketinggian 1400 di bawah permukaan laut, diprosesnya natural. Prosesnya natural. Iya betul. Terus dia dari tasting note-nya sendiri, Kakak pasti ngerasain ada coklat-coklatnya, ada nutinya. Jadi emang ngeblend banget gitu sih. Di luar rasa si hazelnutnya ya. Iya. Memang si biji kopinya pun udah ada rasa nutnya sedikit gitu. Udah taste note-nya tuh orange, coklat sama nati. Oh, ini yang nati. Iya. Oke, gitu ya. Oke. Nah, asli ini gua nggak lebih-lebihin ya. Emang ini enak banget, beneran ini enak banget. Jadi teman-teman kalau misalkan memang mau bikin cream brulee latte di rumah, nanti coba aja tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa chit-chat di sana, atau misalkan memang nanti di deskripsi ya kita tulisin kalian butuh bahan-bahan apa aja dan peralatan apa aja untuk bikin cream brulee latte di rumah. Tapi kalau misalkan memang pengen nikmatin, pengen enak, ya datangnya ke Nas Kopi. Itu udah paling bener lah pokoknya ya. Langsung ketemu Nuri, langsung dibikinin sama Nuri lah pokoknya, ya kan? Nah ini walaupun bukan dibikinin sama Nuri, tapi ini udah racikan Nuri lah, udah pasti lanjut banget lah. Oke nih, Nuri, pertanyaan terakhir ya. Jenis kopi apa aja yang bisa dibikin jadi cream brulee latte? Sebetulnya semua jenis kopi bisa, Kak. Cuma kita pilihnya Arabica. Tapi kalau teman-teman mau coba sendiri di rumah, aku rekomendasinya yang Arabica. Tapi kalau mau coba Robusta juga boleh. Cuma Robusta itu kan punya tipikal yang dia lebih strong dan kafeinnya lebih tinggi dibandingin Arabica. Oh gitu. Jadi kalau mau coba kopi-kopi di rumah, Arabica aja. Arabica aja ya pokoknya. Pakai Arabica aja. Tapi memang nggak masalah juga kalau misalkan emang teman-teman mau nyobain Arabica atau Robusta. Tapi kalau misalkan pengen soft, at least pakainya Arabica gitu ya. Oke. Biar supaya mungkin bener nggak sih kenapa lebih soft, supaya si kayak hazelnutnya atau sirup lainnya atau smoky gulanya tuh lebih ngeblend gitu ya. Nggak terlalu strong di espressonya gitu. Oke gitu teman-teman. Intinya
kalian semua siapapun bisa nyobain bikin cream brulee latte yang enak di rumah. Tapi gue nggak bakal bosen-bosen lah ngomongin kalian kalau misalkan mau cream brulee latte yang enak banget ya kesini pokoknya. Sekarang ada tips nih buat teman-teman di luar sana dari Nuri. Kira-kira tips buat teman-teman di luar sana yang pengen belajar bikin kopi di rumah apa aja sih tipsnya? Yang pertama pasti harus suka kopi dulu. Oke. Harus suka kopi. Terus mulai kenalin dari hal-hal yang paling awal dulu Kak. Belajar dari proses panennya kopi, gimana bisa ada kopi. Kan kalau kopi itu kan dia biji kan Kak. Dia itu awalnya dari buah ceri warnanya merah. Buah ceri warna merah, habis itu nanti melewati proses-proses, dikupas, ada green bean-nya, itu yang bakal nanti dipanggang, disangrai, diproses, bakal jadi kopi ini. Jadi gitu. Belajar dari situ dulu. Belajar dari sejarah kopi, belajar dari gimana kopi proses-prosesnya, proses dari panennya, dari pemanggangannya, sampai nanti dari di roasting supaya bisa dinikmatin. Belajar dari situ dulu. Lebih ke belajar sejarahnya dulu nggak sih? Iya benar. Lalu buat teman-teman di luar sana, kira-kira tips apa sih yang lagi baru banget berkarir jadi barista? Yang pasti tekun. Harus tekun dulu, harus rajin, harus banyak-banyak belajar, harus research dulu tentang perkopian ini, karena kopi itu luas banget kalau kita mau Explore ya? Iya, mau explore. Iya. Berarti kayak misalkan contohnya aku seneng main gitar nih ya. At least aku tuh tahu gue tuh suka sama gitaris siapa karena main gitarnya begini nih. Kalau misalkan analogiin di barista berarti kira-kira gitu nggak sih, ada influencer barista siapa yang terkenal terus ditontonin Instagramnya atau apa kayak gitu-gitu karena kan, dia ya? akan ngasih edukasi juga kan, akan ngasih info-info juga, akan ngasih tips-tips juga, jadi boleh banget sih. Nah terus tips yang terakhir untuk teman-teman di rumah, tips apa sih yang gimana caranya supaya bikin kopi yang enak banget gitu? Bikin kopi yang enak ya? Iya. Kalau menurut Nuri ya, ini versi Nuri ya. Kopi enak tergantung gimana minumnya. Nuri nggak bisa kasih aturan kasih rules. Dia harus bikin kopi gini. Atau kasih tipsnya gini. Karena cara Nuri buat kopi akan beda dengan orang lain yang buat kopi juga. Iya. Jadi bikin kopinya ya gimana kamu aja. Kalau kamu suka, kalau hasilnya nanti enak, kamu pasti kan bikinnya beda sama Nuri. Gimana sih? Ya gitu. Gimana sih? Kayak gitu, ngerti gak sih? Tapi kan ada kayak gini loh, ada kayak yang misalkan nih bikin kopi itu harus begini nih karena untuk ngeluarin si apa sih namanya kafeinnya supaya apa gitu, atau misalkan kayak supaya gimana sih, supaya misalkan tingkat enggak ngeluarin pahit di mulut kayak gitu loh, lebih ke situ sih. Itu beda lagi, itu lebih ke kayak kalau kita minum beans filter, kita bisa belajar untuk pakai ngulik dari suhunya, dari grind size-nya, terus dari cara kita pouringnya harus pelan-pelan, apa harus center point gitu. Tapi kalau untuk kopi espresso sendiri, menurut Nuri kalau teman-teman tergantung alatnya ya. Kalau misalnya pakai mocha pot, ya udah tinggal disesuaikan aja sama selera sendiri. Oke, berarti memang teman-teman bisa belajar dari mungkin entah nonton video atau apa gitu ya. Oke, jadi nanti mungkin gua sama Nuri akan bikin video tutorial di mana kalian teman-teman di rumah bisa bikin manual brew yang enak gitu ya. Atau misalkan teman-teman mau belajar apa aja nih kalian mau ngulik apa, tinggal komen aja di bawah. Nanti mungkin gue sama Nuri bisa bikin video itu untuk tutorial kita lah gitu ya, untuk teman-teman tentunya di rumah. Oke teman-teman, gitu aja. Kalian semua bisa bikin cream brulee latte yang enak. Tapi kalau misalkan pengen yang enak banget, tentunya ke Naskopi langsung dibikinin sama Nuri gitu ya. Alamat Naskopi ada di bawah sini. Nanti langsung datang aja. Dan jangan lupa
like, comment, dan subscribe juga podcastnews.id supaya kalian tahu semua hal-hal yang menarik dan berita-berita informasi apapun di podcastnews.id. Oke? Sampai ketemu di Ngopi Barbar. Ngopi Barbar Bareng barista.